Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf tadi ditunjuk oleh Ustadz Ukun untuk menggantikan saya Sami. Jadi sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Mudah-mudahan sedikit sharing atau diskusi kita nanti menambah ketaatan kita kepada Allah, sehingga menjadikan kita orang-orang yang beriman, bertakwa, ikhlas, dan mudah-mudahan suatu saat kelak kita bersama-sama dengan Rasulullah, dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, masuk surga firdausnya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membahas suatu tema, bagaimana cara melejitkan potensi diri dengan prinsip Al-Fatihah. Insya Allah setiap kita sudah hafal Al-Fatihah, apalagi Al-Fatihah ini sebagai Ummul Quran, induknya dari Al-Quran, juga sering diulang-ulang di dalam bacaan sholat kita. Minimal kita baca sehari semalam itu sekitar jumlah rakaat dari sholat wajib kita. Alhamdulillah kalau ditambah lagi dengan sholat-sholat dari sholat sunnah, misalkan sholat malam ataupun sholat rawatib. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang potensinya melejit. Bagaimana cara melejitkan potensi diri ini supaya kita bisa sukses, hidup mulia di dunia dan bahkan sampai ke akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Prinsip yang pertama saya ambil dari ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini adalah prinsip yang pertama, yaitu kita awali hidup kita awali setiap kegiatan dalam kebaikan kita, bahkan setiap pekerjaan kita dengan ucapan yang baik, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita jadikan nama Allah ini, aturan Allah, sebagai standar hidup kita, sebagai miqyasul amal, standar amal perbuatan kita. Jadi standar perbuatan kita bukan untung rugi, bukan sekedar ini bermanfaat atau tidak bagi saya, tapi lebih daripada itu, ini diridhoi oleh Allah ataukah ini dibenci oleh Allah. Kalau ini diridhoi oleh Allah, tentu kita akan berusaha sekuat tenaga untuk beramal sebaik mungkin. Tentu semua pekerjaan, semua amal-amal yang wajib dalam kehidupan kita, misalkan sholat 5 waktu, ini sudah kita laksanakan semua. Puasa wajib sudah dan sebagainya. Supaya kita lebih dicintai Allah, kita laksanakan pula yang sunnah. Sunnah memang dari segi pengertian itu sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan memang tidak berdosa. Tapi poin penting tidak berdosanya itu bisa kita ganti dengan kehilangan kesempatan dapat pahala. Kalau kita ganti seperti itu memang tidak berkurang makna tidak apa-apanya ini, tapi dari segi semangatnya kita bisa lebih semangat. Emang kita tidak sholat malam, ya, emang kita tidak puasa sunnah, tidak melakukan kegiatan-kegiatan sunnah yang lainnya, karena akan hilang kesempatan kita mendapatkan pahala. Begitu dalam pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita melaksanakan sesuatu,
mencari rizki, kita lihat miqyasul amal ini, halal ataukah haram. Kalau itu halal, boleh kita laksanakan. Bekerja sebaik mungkin untuk mencari rizki yang halal, walaupun itu mendatangkan untung yang sangat besar, tapi dengan menipu orang lain tentu tidak akan kita laksanakan, apalagi sampai mendolimi orang lain. Karena standar kita bukan sekedar untung rugi, tapi halal haram, terpuji ataukah tercela di pandangan Allah. Prinsip yang kedua berkaitan dengan ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, al ini selain sebagai kalimat atau penunjuk kata tertentu sebagaimana di dalam bahasa Inggris debu kitab itu. Kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab ada alhamdulillah ya. Al-kitabu berarti kitab itu. Nah, al ini juga bisa berarti komprehensif, menyeluruh. Berarti di sini bisa diartikan segala puji. Nah, lillah, bagi Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Kita jadikan ini adalah prinsip yang kedua dalam kita beramal, selain karena kita berpedoman pada halal ataukah haram. Nah, jadi kita juga harus menggunakan prinsip segala puji ini hanya bagi Allah. Nah, misalkan kita bekerja menafkahi anak istri dan lain sebagainya, kita ingin mengharapkan ridha Allah, tidak ingin mengharapkan pujian dari anak istri, pujian dari mertua, tidak ya. Karena kalau kita beribadah dengan mengharapkan pujian dari makhluknya Allah, itu nanti ibadah itu akan bernilai sia-sia. Kenapa? Ria. Nah, kita hilangkan sifat ria itu, bersandarkan pada prinsip yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Nah, kalau kita sudah menggunakan prinsip yang kedua ini, hidup kita akan lebih enak. Bekerja dapat uang, kita tidak dapat pujian dari istri atau anak, kita juga enak ya. Bahkan misalkan nih ya, kita sudah bekerja dengan benar sesuai dengan syariat Allah, ternyata malah dicela ya, malah dicela sama orang lain, kita juga nggak masalah ya. Yang penting kita masih tetap menggunakan prinsip yang pertama, yaitu gunakan standar miqyasul amal. Standar perbuatan kita adalah syariat Islam. Prinsip yang ketiga berkaitan dengan ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya apa? Allah lah yang maha pengasih dan juga Allah lah yang maha penyayang. Kalau pengasihnya Allah itu memberi rizki itu kepada semua makhluknya. Tapi khusus kita dapat sayangnya Allah itu ketika kita melaksanakan aturan Allah. Sebagaimana kita kalau punya anak ya, anak kita ini taat pada aturan kita, nurut pada kita, tentu anak itu lebih kita sayang daripada anak yang tidak nurut. Nah, ini berarti kalau dalam beramal pun demikian, dalam beraktivitas pun demikian. Kita bekerja sama dengan orang lain dengan menggunakan prinsip yang ketiga ini, yaitu berkasih sayang terhadap orang lain. Kita berikan hal yang lebih kepada orang lain, walaupun orang lain itu tidak sampai mengharapkan itu, tidak ya. Misalkan dia meminta kita melakukan suatu aktivitas, suatu amanah. Misalkan kita adalah seorang tukang ya, atau kalau saya seorang guru atau dosen, saya berusaha memberikan pengajaran yang terbaik kepada mahasiswa-mahasiswa saya.
Dengan apa? Mengharapkan ridha Allah. Nah, dengan rasa kasih dan sayang, saya berikan seoptimal mungkin karena memang saya sayang kepada mereka. Nah, kalau kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, tentu dengan melaksanakan syariat Islam sesuai dengan aturan Islam, insya Allah Allah pun akan menyayangi kita. Apalagi ketika kita melaksanakan semua aturan Islam itu dengan ikhlas dan benar. Insya Allah setiap Senin ini juga saya coba bahas aturan Islam mulai dari akar sampai dengan buahnya, juga ditambah dengan tahsin dan kajian Al-Quran perkatanya. Nah, mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita tentang Islam itu secara komprehensif. Islam mulai dari akar sampai dengan buahnya. Akar ini adalah berkaitan dengan akidah Islam, sebagaimana di pohon. Jika akar itu kuat, maka pohon itu juga akan kuat. Batangnya ini berkaitan dengan syariat Islam. Secara menyeluruh syariat Islam itu ada 3 bagian besar, yaitu syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, misalkan sholat, puasa, zakat, itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, termasuk juga zikir, ya. Ada juga syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, Contoh, cara berpakaian, ya, cara makan, minum. Nah, ini berhubungan dengan dirinya sendiri, termasuk juga akhlak. Nah, bagaimana dia berakhlak kepada orang lain, tapi dasarnya itu karena taat pada aturan Allah. Jadi jangan sampai kita berakhlak kepada orang lain itu dasarnya karena manfaat. Nah, misalkan dengan adanya jujur kita akan mendapatkan manfaat yang lebih. Orang akan lebih percaya pada kita. Oke, iya. Tapi ada kalanya di suatu pekerjaan jujur itu malah dibenci oleh orang. Ada kalanya seperti itu. Saya juga pernah merasakan demikian. Jujur itu malah dibenci. Jujur malah membuat tambah sulit dalam hal bekerja. Ada kalanya seperti itu. Tapi karena prinsip kita ini karena taat kepada Allah, ingin mendapatkan rohimnya Allah, maha pengasihnya Allah, maka kita tetap taat pada Allah. Jujur, ya, jujur dalam bekerja. Prinsip yang keempat, ya. Prinsip yang keempat ini berkaitan dengan ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Makanya di sini kebanyakan di kitab-kitab Al-Quran di Indonesia ini harokatnya ini panjang, yang menunjukkan ini adalah memilih hari pembalasan. Jadi prinsip yang keempat ini kita melebihi dari prinsip-prinsip yang mungkin bagi sebagian orang itu wow, keren, ya. Misalkan prinsipnya Stephen, yaitu prinsip berkaitan dengan tujuan akhir, ya. Kita fokus pada tujuan akhir. Memang dengan prinsip itu bisa mengantarkan kita menjadi orang yang sukses. Tapi apakah juga bisa mengantarkan kita menjadi orang yang mulia? Belum tentu. Prinsip yang kita gunakan itu beyond the principle, melebihi dari prinsip yang ada, yaitu Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, yaitu Allah. Kita bekerja bukan hanya bekerja untuk dunia saja. Kita tahu bahwasanya nanti itu ada pembalasan dari Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Adil, Allah yang telah mengatur kehidupan dunia ini. Karena Allah Al-Mudabbir, Allah adalah pengatur, maka seyogianya kita taat pada aturan Allah. Apapun itu yang terjadi, taat pada aturan Allah. Nah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap terus dalam keadaan iman, Islam, dan ketaatan serta keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan. Lalu prinsip yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in,
dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Menyembah itu hanya kepada Allah. Allah itu, Allah sebagai Rabb, Tuhan, itu yang kita sembah satu-satunya. Jika kita menyembah kepada selain Allah, tentu itu dinamakan dengan syirik. Begitupun dengan meminta pertolongan jika kita menganggap ada yang melebihi kekuatan Allah dalam permintaan pertolongan itu, maka bisa dikategorikan syirik jika sampai pada tahap keyakinan. Oh, saya yakin bos saya itu melebihi Allah. Nah, itu syirik. Hati-hati. Dalam hal pemberian rezeki dan apapun itu, tentu Allah lah yang lebih berkuasa. Nah, kalau kita memegang prinsip ini, ya, tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tapi dalam juga pertolongan juga hanya kepada Allah, ini hidup kita akan lebih mudah, ya. Apapun itu, kadang Allah itu menguji kita karena Allah itu sayang kepada kita. Yang paling disayang oleh Allah adalah Rasulullah, Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad. Kita tahu dalam kehidupan Nabi Muhammad itu banyak ujian-ujian yang beliau hadapi, mulai dari sebelum lahir, ya, setelah lahir dan seterusnya, ya. Ayahnya yang meninggal, lalu ibunya, kakeknya, pamannya, istrinya dan seterusnya. Banyak hinaan dan ujian-ujiannya itu banyak sekali. Jadi dalam menghadapi ujian ini, kita yakin aja, ini adalah ujian dari Allah, cara Allah meningkatkan derajat kita. Hidup akan enak, ya. Kita orang Muslim itu segala sesuatu yang terjadi bagi dirinya ketika dia melaksanakan syariat Islam, itu segala sesuatu itu baik bagi dirinya. Kenikmatan dia dapat nikmat itu baik. Bersyukur dia, bersyukur itu baik, ya. Ketika dia mendapatkan ujian, mungkin bagi orang, ya, bagi orang kasihan. Ustadz, misalkan Ustadz Sami dapat ujian, saya pernah dapat ujian dipecat dari pondok pesantren, pernah, ya. Tapi bukan karena saya korupsi atau tidak, ya. Tapi karena saya nyebarkan Islam, yang itu ternyata berbeda, ya, berbeda dengan pemikiran dari kiainya, misalkan demikian, ya. Tanpa ada klarifikasi dan sebagainya, dia memecat saya, misalkan demikian. Mungkin bagi orang itu kasihan, wah jelek itu, ya, dan sebagainya. Tapi bagi saya, pemberi rezeki itu adalah Allah. Saya yakin itu, pemberi rezeki itu Allah. Yang penting saya tetap melaksanakan syariat Islam, saya patuh. Kalau katanya kiainya, murid-murid ini harus diberi PR. Oke, saya beri PR. Harus dibahas PR tersebut, saya bahas. Ternyata ketika ujian itu saya pernah jaga ujian, ada santrinya itu yang nyontek. Saya ambil contekannya. Loh, kamu dapat contekan ini dari mana? Saya bandingkan dengan soal ujiannya. Ternyata persis dengan soal ujian. Saya dapat ini dari ustadz saya. Loh, kok aneh, ya? Ustadznya memberi contekan. Nah, ternyata di beberapa sekolah ataupun pondok pesantren, ya nggak umum, tentu ada sekolah yang baik, tentu ada. Nah, ternyata ada yang menghalalkan, ya, membolehkan contekan, nyontek menyontek itu boleh. Ternyata supaya apa? Supaya nilainya bagus. Nah, tapi katanya aturannya nggak boleh. Nah, aturannya nggak boleh, sehingga santrinya itu saya suruh ke ruang para ustadz, ruang guru. Ternyata mungkin alasan itu juga menjadi alasan yang memperburuk, ya, memperburuk saya, mungkin demikian, karena ustadznya itu masih keluarga pondok. Tapi nggak masalah, ya. Apapun itu, saya yakin rezeki itu dari Allah. Ketika keyakinan itu sudah seperti itu, ya, walaupun waktu itu saya nggak dibayar 2 bulan, ya, kerja malamnya itu nggak dibayar, lesi di pondok itu 2 bulan itu nggak dibayar, ya. Tapi alhamdulillah Allah ganti, ya. Saya diterima beasiswa S2, alhamdulillah. Setelah keterima beasiswa S2, bisa keterima jadi dosen, alhamdulillah.
Karena apa? Yakin ya, Allah lah pemberi rizki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, berilah saya rizki yang halal, yang itu saya tidak terlalu banyak kerja. Waktu itu saya mintanya gitu ya. Ternyata diberi rizki melalui beasiswa, gak kerja, tapi hanya belajar ya. Belajar saja dapat uang, alhamdulillah. Prinsip berikutnya, yaitu prinsip yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Permintaannya sebagaimana di ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Permintaan yang paling utama itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Alhamdulillah, melalui kajian ini Allah telah menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kajian keislaman. Apalagi menggunakan dalil dari dalil Al-Quran ataupun hadis. Ini adalah jalan yang lurus, sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang yang lain. Ya, maksudnya jalan lurus ini jalan yang mana? Diteruskan pada ayat yang berikutnya. Prinsip yang berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini penjelasan atas jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu yang telah diberi nikmat oleh Allah? Terutama nikmat berupa petunjuk ini, yaitu para nabi dan rasul. Nah, ini jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat kepada Allah, para nabi dan rasul, ataupun orang-orang solih yang mengikuti jalannya para nabi dan rasul tersebut. Ini juga jalan yang lurus. Karena itu kita teladani bagaimana para nabi dan rasul itu beribadah. Kita teladani bagaimana para nabi dan rasul itu beraktivitas, bekerja, berdakwah, berjuang memperjuangkan agama dari Allah, dinul Islam. Kita teladani. Walaupun mereka itu berjuang dengan penuh ujian, perjuangannya sengsara ya, tidak bin salabin ya. Sebagaimana dulu Rasulullah, ketika Rasulullah banyak disakiti di Mekah ya, disakiti di Mekah, dihina, dilempari batu dan lain sebagainya, diludahi, diberi kotoran dan sebagainya, Rasulullah tetap sabar. Lalu ada waktunya Rasulullah disuruh berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillah, dengan diberinya duta sahabat Rasulullah, itu Madinah bisa terkondisikan sehingga orang-orang Madinah banyak yang memeluk Islam. Sampai-sampai ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah, orang-orang di Madinah kebanyakan menyambut Rasulullah dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira. Alhamdulillah. Sehingga di Madinah itu aturan Islam bisa diterapkan lebih kafah lagi ya. Tidak hanya secara pribadi tapi juga secara bermasyarakat, bahkan secara lebih besar, yaitu bernegara di Madinah. Nah, ketika itu sudah diterapkan Islam secara kafah, sehingga penerapan Islam itu sudah jelas dan kelihatan manfaatnya. Nah, sekarang aja ya, sekarang saja misalkan di negeri-negeri yang kebanyakan ini Islam ini belum diterapkan secara kafah, terutama pada poin yang ketiga berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini juga diatur oleh Allah. Yaitu apa? Sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan Islam, sistem hukum Islam, sistem pergaulan Islam, dan masih banyak sistem yang lain yang belum diterapkan. Ini aja perkembangan Islam ini sudah luar biasa. Apalagi ketika semua aturan Islam ini diterapkan.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara kafah. Masuk secara keseluruhan, melaksanakan aturan Islam itu secara keseluruhan. Insya Allah ya, berkah Allah dari langit bumi ini benar-benar bisa dinikmati oleh umat Islam. Apa yang dulu membuat umat Islam itu berjaya, ini juga akan bisa membuat Islam saat ini berjaya juga. Dulu Islam pernah berjaya, tidak hanya 100 tahun, tidak 200 tahun, tidak, lebih daripada itu. 1400 tahun lebih Islam pernah berjaya. Tidak hanya skup dari Arab saja, daerah Arab saja, tidak. Bahkan lebih dari itu. Di Asia, di Eropa, mulai dari Andalusia dan lain sebagainya, bahkan sampai juga di Indonesia. Dari segi wilayahnya, yang paling besar wilayahnya itu ketika zamannya Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni ini bukan king, bukan raja. Ini diplesetkan di film itu, disesatkan melalui istilah King Sulaiman. Bukan, ya. Sulaiman Al-Qanuni sebutannya itu Al-Qanun karena dia itu taat pada syariat Allah, sehingga dia mengkodifikasi, membukukan syariat Islam itu. Nah, sehingga dia disebut Sulaiman Al-Qanuni. Wilayah Islam sampai 2/3 dunia. Sulaiman Al-Qanuni ini keturunan dari Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini adalah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Itu sudah jauh hari sebelum Islam itu jaya, sudah diprediksikan oleh Rasulullah. Padahal Konstantinopel itu negara adidaya, ya. 500 tahunan kemudian baru itu terjadi. Jadi kita niru ya para nabi, para rasul, termasuk tadi itu ya Sulaiman Al-Qanuni, Muhammad Al-Fatih dan sebagainya, bagaimana dia menjalani aktivitas kehidupan ini dengan syariat Islam. Bukan sebaliknya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bukan. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ya. Yaitu orang-orang yang tidak melaksanakan aturan Allah, atau orang-orang yang tahu kebenarannya, tahu bahwasanya itu benar, tapi tidak mau melaksanakannya karena hawa nafsunya. Nah, mari kita sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah saya petunjuk yang benar dan berilah saya keikhlasan dalam melaksanakan petunjuk itu. Untuk mendapatkan petunjuk yang benar itu, sebenarnya kita sudah diberi petunjuk oleh Allah, petunjuk khalqiyah, petunjuk yang sudah diciptakan oleh Allah, yaitu akal. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang terpuji, mana yang tercela. Tapi akal manusia itu terbatas. Akal manusia terbatas. Sehingga nanti ada yang namanya relativitas. Relatif. Oh, ini benar menurut saya, benar menurut Anda dan sebagainya, relatif. Tapi Allah sudah memberi standar SOP, ya, manual user kalau di buku petunjuk alat elektronik, ya, manual user yang benar, yaitu melalui Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menisbikan, menghilangkan sesuatu yang nisbi, yang relatif tadi itu, nah, dihilangkan, ya. Zina itu jelas haram, walaupun itu ada yang mengatakan, ya. Dulu pernah viral, ada dosen agama yang mengatakan zina itu boleh. Jelas itu haram, ya. Gak usah dituruti yang seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Sudah pasti zina itu haram, ya. Nah, kalau yang sesuatu yang pasti, ya kita ikuti pendapat ulama-ulama yang muktabar, ya. Ulama-ulama imam madhab, nah, kita ikuti. Jangan
ulama-ulama yang tidak jelas, apalagi ulama-ulama yang pelin-pelan. Fatwanya tergantung dari berapa banyak uang yang masuk pada dirinya, ya. Pernah dulu memfatwakan memfatwakan pemimpin perempuan haram, ya. Tapi ketika partainya beroposisi, berkoalisi dengan partai yang ada pemimpin perempuannya, akhirnya fatwanya ganti, boleh dan seterusnya, ya. Nah, kita ikuti pendapat para ulama yang mukhlis, yang insya Allah itu pendapatnya benar. Oke, mungkin demikian kajian kita kali ini. Ini mohon maaf kalau banyak kekurangan dari saya. Saya barusan ditunjuk oleh Ustadz Uun. Ini saya sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taati. Mudah-mudahan atas ketaatan dalam kebaikan itulah saya, keluarga saya, orang-orang yang ikhlas memperjuangkan Islam, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah suatu saat berkumpul dengan Rasulullah, orang yang sangat kita cintai. Terima kasih atas perhatiannya, pertanyaannya. Mohon maaf jika kurang memuaskan, ya. Saya Sami, manusia biasa yang masih terus belajar. Kalau ada salah dari saya, tolong diingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.